Teman-teman, happy cuan semua ya. Bagi yang sudah setia mengikuti Edge Invest di grup Premium Edge Invest maupun di YouTube channel kami. Nah, di bulan Juli ini sudah memberikan vibe cuan seperti serasa window dressing aja ya. Karena cuan yang diberikan lumayan signifikan. Contoh nih beberapa saham pilihan Edge Invest. Di Juli 9 muncul watchlist SMGR. Dalam satu minggu, SMGR sudah rally 7%. Ini market cap-nya cukup besar loh ya. Dan sudah kena target TP. Berikutnya ada BEFIK nih teman-teman yang market cap-nya lebih kecil memberikan cuan lebih besar. Dalam satu minggu sudah naiknya hampir 17%. Dan sebentar lagi sudah mencapai target TP. Berikutnya teman-teman di tanggal 11 Juli itu ada saham BRMS. Dimana kalau kita lihat satu minggu terakhir BRMS naiknya juga 17%. Luar biasa ya. Dan ada PRDA juga nih teman-teman. Dimana dalam satu minggu naiknya hampir 9%. Dan sebentar lagi sudah hampir kena profit taking area. Nah jadi teman-teman bagi yang belum mendapatkan cuan sampai sekarang nih, mungkin teman-teman sudah saatnya untuk bergabung di grup Premium Edge Invest ya. Supaya teman-teman tidak ketinggalan cuan seperti ini. Nah bagaimana cara join? Teman-teman tinggal hubungi kami di Telegram @edgeinvestadmin. Supaya teman-teman juga bisa merasakan cuan dengan member-member lainnya. Oke, mari kita lanjut teman-teman dengan data inflasi yang baru saja rilis ya di US. Dimana teman-teman lihat angka inflasi di US sudah turun mencapai 2,97%. Nah teman-teman perlu ketahui bahwa The Fed itu ingin angka inflasi itu di angka 2%, benar kan? Dan sebentar lagi kalau teman-teman lihat jarak antara inflasi sekarang dengan target mereka itu sudah sangat dekat. Nah ini membuat teman-teman The Fed atau Jerome Powell harus mempertimbangkan kembali nih apakah mereka yakin nih mau menaikin suku bunga sebanyak 2 kali sampai akhir tahun. Karena sekarang aja mereka itu inflasinya sudah mendekati 2% loh. Kalau mereka sampai naik 50 basis point lagi, kita nggak tahu nih apakah inflasi nanti turun terlalu dalam bahkan di bawah angka target yang mereka inginkan. Nah jadi teman-teman melihat keadaan seperti ini ya, yang inflasinya di bawah ekspektasi ternyata membuat USIDR juga turun ke bawah ya. Karena yang awalnya mereka berspekulasi The Fed akan menaikkan suku bunga, sekarang lihat inflasi seperti ini mereka harus rem. Dan mereka berpikir bahwa mungkin The Fed tidak akan seagresif itu lagi karena inflasi sudah sangat rendah. Itu yang membuat USDIDR ini bisa turun lagi di bawah 15.000. And this is good for Indonesia IHSG. Oke? Nah teman-teman lihat apa yang terjadi pada saat inflasi sudah mulai turun. Market kembali optimis. Dan teman-teman lihat saham-saham teknologi seperti contoh Microsoft. Itu sudah all time high dan apalagi Nvidia yang berhubungan dengan AI sudah all time high-nya kelewat batas istilahnya ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat fenomena seperti ini dan kedepannya kalau memang inflasi terus turun ke bawah, maka market akan semakin agresif dan optimis ya karena mereka percaya bahwa suku bunga akan diturunkan. Dan ini memberikan dampak juga kepada sektor teknologi di Indonesia. Teman-teman lihat di Jumat kemarin, saham Goto dan juga Bukalapak mulai terjadi kenaikan ya. Sudah lama nih Buka tidak terjadi rally di atas 5% dan Jumat kemarin teman-teman lihat Bukalapak naik hampir 9%. Sehingga harga Buka sekarang di angka 244. Nah teman-teman perlu ketahui memang kalau teknologi ini mungkin next year yang akan maksimal. Tapi untuk sementara ini teman-teman udah boleh nih memperhatikan beberapa saham yang bergerak di sektor teknologi. Lalu apa yang terjadi teman-teman satu minggu terakhir ini di IHSG? Kita perhatikan dalam satu minggu IHSG sudah rally 2%. Sudah lama ya IHSG nggak naik seperti ini. Biasanya naik 0,5 turunnya lebih dalam. Dan terus terjadi zigzag seperti itu ya. Sekarang satu minggu ini IHSG naik 2%. Luar biasa ya IHSG ya. Dan teman-teman kalau kita pelajari secara teknikal, nah ini ada banyak hal yang teman-teman perlu perhatikan. Di gambar yang di sebelah kanan ini, teman-teman lihat bahwa candlestick IHSG sudah tembus MA 200 ya. Exponential moving average 200-nya sudah jebol ya. Jadi artinya kalau secara candlestick mereka bertahan di atas ini sudah uptrend. Nah tetapi teman-teman juga perlu tahu bahwa mereka IHSG ini sudah tembus resistance kecil mereka di angka 6750. Jadi kalau menurut pandangan saya nih teman-teman sampai akhir tahun nanti ya, bahwa IHSG mungkin saja kalau koreksi dan mereka bertahan di support ini 6750 ya, sehingga yang awalnya resisten menjadi support dan mereka tertahan nih, maka akan sangat gampang IHSG akan lanjut uptrend dan
gampang menuju di atas 7.000. Jadi teman-teman perlu perhatikan ya, memang ini ada konflik antara kekhawatiran kampanye dengan keadaan global secara menyeluruh. Karena inflasi kan sudah mulai terkendali, jadi ini pengaruhnya terhadap suku bunga nantinya. Jadi teman-teman, kalau secara teknikal, nanti teman-teman lihat nih, candlestick-nya bertahan di 6750 dan membentuk support, maka IHSG akan semakin kuat. Oke, jadi teman-teman perhatikan angka support tersebut. Sekarang kita lanjut nih, di bulan Juli ini teman-teman perlu tahu ya, ini musim laporan keuangan. Jadi teman-teman, ini adalah beberapa list saham yang planningnya akan rilis laporan keuangan ya, dari 14 Juli sampai ke 18 Agustus. Berikut adalah list sahamnya. Kalau teman-teman mau post untuk baca satu persatu, silakan. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa dengan IHSG yang sudah rally dari sekarang ini, ditambah lagi nih, kalau nanti beberapa emiten laporan keuangannya membaik, maka IHSG akan semakin diberi sentimen positif dari retail maupun dari sisi sentimen berita. Oke, jadi teman-teman kalau dari jangka pendek kita perhatikan, kemungkinan IHSG bisa lanjut rally. Tidak ada yang mengkhawatirkan. Mungkin nanti di akhir tahun pada saat kampanye barulah akan ada gejolak lagi di IHSG. Sekarang kita lanjut dari sisi asing. Di Jumat kemarin pada saat IHSG naik cukup signifikan ya. Teman-teman lihat asing ternyata belanja 615 billion dalam satu hari. Ini lumayan ya. Biasa Jumat kan agak sepi. Tapi Jumat kemarin asing belanja di atas 0,5 triliun. Luar biasa ya. Nah kalau kita pelajari dari beberapa saham yang mereka borong ya. Ini ada 30 saham yang diborong oleh asing hanya dalam waktu satu hari. Nah yang menarik ini ada seperti Buka. Ini masuk ke top 5. Ada SMGR dan ada Pegas. Nah sisanya teman-teman lihat ini bercampur ya. Beberapa sektor seperti properti ada. Ayam-ayaman seperti Java ada. Consumer ada. Teknologi ada. Dan beragam-ragam sektor. Nah mungkin ini asing ya belanja ke IHSG secara menyeluruh sehingga terbagi ke beberapa sektor. Tapi kalau ini berlanjut teman-teman, ini menunjukkan bahwa asing mungkin akan kembali reinvest ke IHSG secara berkala. Oke, jadi teman-teman boleh ya pelajari list ke 30 saham yang diborong oleh asing, dan jika akumulasi nanti semakin baik, maka teman-teman bisa melakukan swing pendek di saham tersebut. Nah teman-teman, saatnya kita sampai di honorable mention ya. Di video hari ini saya akan menyampaikan bahwa ada satu saham yang mungkin sudah teman-teman familiar, tapi potensial upside-nya bisa berlanjut. Kira-kira saham apa? Yaitu adalah S Hardware ya teman-teman. Pada saat video ini dibuat, S Hardware itu harganya ada di 720. Nah, kalau secara fundamental teman-teman perhatikan dari balance sheet-nya dulu ya. Balance sheet-nya secara kuartal pertama, ya ini 3M ini kuartal pertama. Equity kan bertumbuh, oke. Lalu hutang mereka juga tergolong menurun. Sehingga secara balance sheet, this is good for S Hardware. Nah, bagaimana nih dengan income statement mereka? Revenue naik tipis ya, 1,6 triliun menjadi 1,7 triliun. Dan kalau kita lihat dari operating profit, mereka sama 203 billion dan net profit naik tipis. Nah, sejauh ini secara income statement mereka bertahan ya. Tidak ada penurunan yang signifikan. Dan harapannya sebentar lagi kan laporan keuangan kuartal kedua akan keluar. Dan kalau nanti Q2-nya lebih baik, cukup signifikan nih dibanding tahun sebelumnya, maka S Hardware secara fundamental teman-teman semakin menarik untuk teman-teman pertimbangkan beli. Lalu kita perhatikan secara teknikal nih teman-teman. Kita lihat sekarang mereka ini sudah mulai sideways di 720. Nah, dengan teman-teman perhatikan mereka tembus di EMA 200 dan saya lihat SS ini masih di fase uptrend yang cukup solid. Dengan disertai volume yang cukup besar, maka tidak menutup kemungkinan nih teman-teman kalau nanti S Hardware tembus di angka 750, ini bisa lanjut naik ke atas. Apalagi kalau volumenya nanti semakin besar ya. Oke, kalau secara teknikal saya rasa S Hardware masih lumayan baik. Dan kalau teman-teman ada yang tertarik melihat S Hardware, tunggu pullback baru teman-teman masuk ya. Tetapi mungkin teman-teman ada yang khawatir ya, lihat S Hardware ini sudah rally lumayan banyak. Karena mereka itu sempat sideways loh di 400-an dan sekarang sudah hampir 800. Karena kalau mereka sampai 800 artinya S Hardware saja sudah terjadi beggar. Nah, tetapi teman-teman juga perlu ketahui bahwa kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir, S Hardware itu masih minus 46% ya. Ini terjun bebas saham S Hardware. Jadi teman-teman, untuk terjadi rebound seperti ini ya, yang kayak di tahun 2020 terjun ke bawah, reboundnya cepat seperti ini bisa saja terjadi ya, karena S Hardware waktu terjun di tahun 2022 ini sangat terjal turunnya, steep sekali. Nah, kalau kita lihat dari sisi broker summary teman-teman dari awal bulan ya, bulan Juli ini, bahwa ternyata di S Hardware masih ada akumulasi kecil, oke? Belum ada big distribution ya. Dan yang teman-teman perlu perhatikan, yang berjualan itu banyakkan retail. XC ada di jualan, oke? PD, lalu ada YP. Nah, artinya apa? Kalau retail sudah mulai jualan seperti ini, dan yang beli mostly adalah big player, maka kemungkinan
Asus bisa lanjut. Jadi teman-teman perlu monitor lebih jauh lagi ya. Karena kalau mereka break another resistance, maka ACE bisa lanjut uptrend mereka. Tapi teman-teman make sure ya, sebelum belanja apapun saham yang disebut di video ini, make sure untuk analisa ulang supaya teman-teman pada saat mengambil keputusan itu benar-benar objektif setelah melihat begitu banyak data. Jangan cuma dengar di video ini langsung main hakar, nanti kalau turun teman-teman nyangkut malah mulai salahin orang lain. Nah, sekarang teman-teman pertanyaannya adalah apakah IHSG ini akan tembus ke 7.000 ya, karena kan masih ada pemilu nih, ada kampanye tahun depan pemilu, ketidakpastian masih sangat besar. Nah, kalau menurut pandangan saya teman-teman, kita lihat dulu ya, IHSG sekarang itu sudah sampai mendekati 6.900, benar kan? Teman-teman ingat nggak bahwa 1-2 bulan terakhir itu manajer investasi memberatkan posisi mereka itu di apa? Fixed income, benar kan? Jadi kalau misalkan mereka itu yang dananya masih banyak di fixed income, itu IHSG bisa naik seperti ini. Berarti kalau dana yang ada di fixed income ini mulai kembali masuk ke dalam IHSG, akan sangat gampang untuk IHSG tembus 7.000. Oke? Jadi teman-teman, potensial di IHSG ini masih sangat besar karena pada saat mereka keluar nih, pada saat mereka mengurangi bobot IHSG itu tidak jebol di bawah 6.600 dan sekarang sudah rally sampai hampir 6.900. Jadi kesimpulannya adalah IHSG ini sebenarnya masih sangat kuat, dan nanti setelah ketidakpastian dari kampanye maupun pemilu sudah selesai, pastikan teman-teman itu sudah ada posisi di IHSG. Jangan sampai miss the big rally, karena kalau teman-teman ketinggalan contoh kayak Nasdaq sekali recover itu banyak saham yang sampai mendekati all time high atau bahkan melampaui all time high mereka, maka teman-teman akan sangat disayangkan tidak mendapatkan cuan di IHSG. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel AJ Invest supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman make sure jika ada pertanyaan bisa langsung saya tulis di kolom komentar di bawah. Biasanya saya akan merespon pertanyaan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.